Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 230, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Di kantor ketua, Kauri hancur oleh kerja sama baru-baru ini. Untuk menghidupkan kembali perusahaan, perlu untuk membangun kembali kerja sama baru, tetapi masalah ini tidak mudah bagi Kauri. Proyek ini secara langsung memutuskan semua kerja sama sebelumnya. Sebagai kata pepatah, kesempatan tidak akan terulang dua kali, tetapi inilah situasinya sekarang. Kauri harus menghubungi orang-orang itu lagi. Sangat mudah untuk kehilangan kerjasama, tetapi tidak mudah untuk mengambilnya kembali. Pada saat ini, asisten Kauri masuk ke kantor dan berkata dengan panik, "Ketua, sesuatu telah terjadi. Apa yang membuatmu panik?" Kauri bertanya, "Pemilik dari beberapa bos perusahaan ingin bertemu denganmu. Sepertinya mereka bukan orang baik," kata asisten itu. Pemilik dari pemilik perusahaan. Kalimat ini membuat Kauri bingung. Orang-orang ini harus berperan terlepas dari urusan perusahaan dan menikmati usia tua mereka. Kenapa kau tiba-tiba datang padanya? Tepat ketika Kauri ingin bertanya siapa itu, ada suara keras dari luar kantor, dan sekelompok orang mendorong dan berteriak, bahkan penjaga keamanan tidak dapat menghentikan mereka dan bergegas ke kantor. Di antara orang-orang ini, ada wajah-wajah yang akrab dan wajah-wajah segar, tetapi mereka bukan sosok kecil di Bandung, yang membuat Kauri sedikit bingung. Sekelompok orang seperti itu tiba-tiba berkumpul bersama. Dan apa yang kamu lakukan dengannya? Ketua, saya minta maaf, kami tidak bisa menahannya. Penjaga keamanan berkata kepada Kauri dengan takut-takut. Itu adalah kelalaian tugasnya untuk membiarkan orang-orang ini masuk. Jika Kauri yang harus disalahkan, dia mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Kauri melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu keluar dulu." Setelah menutup pintu kantor, Kauri bertanya kepada semua orang, "Tetua, saya tidak tahu mengapa Anda datang kepada saya dengan begitu agresif." Kerja sama yang dibicarakan Kauri baru-baru ini tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini, jadi penampilan mereka sungguh aneh. "Kauri, sekarang perusahaanmu dipertaruhkan. Jika kamu menyinggung kami, satu kata saja bisa membuat keluarga Wijaya bangkrut. Beri dia pelajaran. Dia benar-benar memperlakukan kami orang tua seperti kucing sakit, tahu diri sama sekali. Anda telah menyinggung LKK Teknosains, dan sekarang Anda berani menyinggung kami. Anda tidak tahu apakah harus hidup atau mati." Kauri mengerutkan kening. Keluarga Wijaya menyinggung mereka. Hal semacam ini jelas bukan yang dilakukan Kauri, jadi dia memikirkan Andika pada awalnya, kecuali dia, tidak ada yang akan membuat masalah bagi perusahaan. "Jika Andika menyinggung Anda, saya bisa. Untuk memberitahu Anda dengan jelas bahwa Andika tidak ada hubungannya dengan perusahaan keluarga Wijaya," kata Kauri. "Kauri bukan apa-apa. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menemui kita sekarang. Biarkan saya memberitahu Anda dengan jelas, Ariel yang memprovokasi kami. Saya menyarankan Anda untuk membiarkan dia berpikir jernih. Jika Anda menyinggung kami, perusahaan Anda juga akan menderita. Kamu tidak ingin merusak masa depan perusahaan keluarga Wijaya karena sepotong sampah." Beberapa orang mencibir dan sepertinya mengancam Kauri sampai mati. Namun, Kauri skeptis tentang masalah bahwa Ariel telah menyinggung mereka. Dia tahu persis siapa Ariel itu, dan bagaimana dia bisa menyinggung mereka semua sekaligus. "Bagaimana dengan ini, orang? Ariel adalah suamiku, jika dia benar-benar menyinggung beberapa dari mereka, aku bisa menebusnya, tapi aku ingin tahu bagaimana dia menyinggungmu," tanya Kauri. "Kembalilah dan tanyakan sendiri pada sampah itu. Katakan padanya kita akan tahu jawabannya besok. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar kepada perusahaan keluarga Wijaya."
Meskipun kami sudah tua, kami tidak peduli dengan urusan perusahaan kami. Saya yakin Anda harus sangat jelas tentang bobot kata-kata kami. Setelah beberapa orang pergi dengan arogan, Kauri menghela nafas. Orang-orang ini mewakili energi yang tidak dapat diabaikan. Bukan kabar baik bagi mereka untuk bersatu melawan perusahaan keluarga Wijaya. Namun, jika orang-orang ini menggertak Ariel, Kauri tidak akan pernah berkompromi bahkan jika mereka berjuang untuk seluruh keluarga Wijaya. Ariel tidak akan membiarkan dia dianiaya. Bagaimana dia bisa membiarkan Ariel dianiaya? Setelah pulang dari kerja, Kauri melepas sepatu hak tingginya. Ini adalah waktu yang paling nyaman hari itu. Hanya ketika dia mengenakan pakaian rumah, dia merasa hidup. Dia berbaring di sofa. Ariel berjalan ke sisinya, meremas bahu Kauri, dan bertanya, "Aku sangat lelah, mari kita libur." Kauri menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mari kita bicarakan setelah perusahaan melewati krisis. Mari kita berdandan untuk bulan madu dan gaun pengantin kita." Kauri telah menyebutkan masalah membuat gaun pengantin, tetapi ada terlalu banyak hal selama ini, jadi itu tidak diterapkan untuk waktu yang lama. Ariel mengira dia sudah melakukannya, melupakannya. Tanpa diduga, Kauri masih mengingatnya di dalam hatinya. "Ngomong-ngomong, beberapa orang tua datang kepadaku hari ini dan mengatakan bahwa kamu menyinggung mereka. Besok mereka perlu tahu jawabannya, atau mereka akan berurusan dengan perusahaan. Bagaimana situasinya?" Kauri berkata kepada Ariel. Ketika Ariel mendengar ini, tatapan tegas melintas di alisnya. Orang-orang tua ini benar-benar mempermalukan Kauri. "Apa yang mereka lakukan padamu?" Ariel bertanya. "Itu sangat kuat. Untuk apa?" Setelah Kauri selesai berbicara, dia meraih tangan Ariel dan memberi isyarat agar Ariel duduk di sampingnya. Setelah Ariel duduk, dia berkata kepada Kauri, "Orang-orang tua, ini adalah anggota asosiasi. Ada permainan, dan mereka mendaftar untuk saya tanpa persetujuan saya. Pergi dan ancam saya. Pergi." Kauri memandang Ariel dengan heran. Apakah dia bahkan tahu cara bermain catur? Ariel tampak serius dan bertanya, "Bukankah aku terlihat seperti seorang master?" Kauri tertawa dan berkata, "Kamu harus lebih baik dari mereka dengan berpura-pura, tetapi asosiasi catur memintamu untuk berpartisipasi dalam kompetisi, yang terlalu tidak masuk akal. Mungkinkah kamu diharapkan untuk memenangkan kejuaraan? Itu meremehkan orang, bagaimanapun. Saya juga telah belajar selama beberapa tahun." Ariel berkata dengan air mata berlinang. Kauri tidak percaya betapa kuatnya Ariel dan pintarnya main catur. Orang-orang tua ini mungkin tahu bahwa mereka tidak bisa menang, jadi mereka mendorong Ariel agar malu. Mereka mengira Ariel akan kalah. Karena Ariel di Bandung sudah menjadi idiot terkenal, tidak masalah jika kamu melakukan sesuatu yang memalukan. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu kehilangan muka. Tidak masalah jika mereka ingin menargetkan perusahaan keluarga Wijaya, saya bisa mengatasinya," kata Kauri. Ariel tidak memiliki keinginan untuk mengekspresikan dirinya di depan orang lain, tetapi dia sangat peduli dengan persetujuan Kauri. Sekarang Kauri telah menjelaskan bahwa dia tidak percaya pada kekuatannya. "Bagaimana ini bisa dilakukan? Apakah kamu tahu Saiful?" tanya Ariel. Kauri mengangguk dan berkata, "Tentu saja aku tahu, meskipun aku tidak tahu banyak tentang bidang catur, tetapi kakekku dulu suka bermain catur. Saiful adalah idolanya, sangat kuat. Jika saya katakan, bahkan Saiful bukanlah lawanku." Ariel tertawa. Kauri menepuk dahi Ariel dan mengingatkan, di masa depan, membual harus realistis. Jika sangat keterlaluan, siapa yang bisa percaya? Saya curiga Anda tidak tahu tentang status Saiful di dunia catur. Ariel menyentuh hidungnya. Status Saiful memang cukup tinggi, tapi jadi apa? Jika dia ingin memperjuangkan ketenaran dan kekayaan ini, apa Saiful? Awalnya saya tidak tertarik untuk mengikuti kompetisi ini, tetapi Anda sangat meremehkan saya ingin membuktikannya kepada Anda, kata Ariel. Kauri memandang Ariel tanpa daya, kapan pria ini jatuh cinta dengan membual?
Aku punya teman yang juga menyukai catur, atau aku akan memperkenalkannya padamu di lain hari. Dia juga seorang master. Jika kamu bisa mengalahkannya, aku akan mempercayaimu, kata Kaori. Apakah dia bebas sekarang? Ariel bertanya dengan tidak sabar. Jangan terburu-buru untuk menemukan pelecehan, tunggu aku untuk mengatur, tetapi jika kamu mengungkapkan rahasiamu, aku akan menertawakanmu dengan sangat kejam, maka jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah. Kaori mengingatkan, bagaimana jika aku menang? Ariel bertanya sambil tersenyum. Kaori memikirkannya sebentar, dan berkata dengan wajah yang agak kemerahan, coba lipstiknya lagi. Bersambung.